Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kali ini kita akan menceritakan kisah unik putri Nabi Adam. Wanita pertama yang melakukan ilmu sihir dan seks bebas. Kisah unik putri Nabi Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah. Banyak tersebar, Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, saudaraku yang beriman, selain bertubuh mega raksasa, sang putra hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng, banyak keanehan-keanehan, dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena sudah beranggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita tonton video ini hingga akhir, agar tidak gagal paham dan tersesat. Mari kita simak kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak ya saudaraku. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan perempuan. Maknanya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang, hal tersebut diri Ibnu Tabariyah dalam Tariku At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat, yang berbeda Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tariknya. Yang diriwayatkan dari berbagai perawi menyebutkan, bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 melahirkan Azhar, ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mugis dan Amal Mugis. Hanya saja dalam kisah Unuk lain lagi diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk, dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan juga kanan, kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk, hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut Kabil pun meninggalkan gunung, dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok Nabi Adam. Dengan balada yang berbeda kelompok, yang beriman bersama Adam dan Hawa, menempati puncak gunung, sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak. Sementara yang senang melanggar perintah Allah, menempati lembah saat beranjak dewasa. Unuk bergabung dengan Kabil, ini terjadi setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia Adam merasakan hidup bersama anak cucu cicit dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Nah saudaraku, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Nabi Adam menangis selama 7 hari 7 malam. Karena duka melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Nabi Adam yang ada di lembah. Karena anak Nabi Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan, iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermulainya musik, yang berupa suara seruling. Dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tersebut tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat hati. Mereka-mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti hari 7 malam. Karena duka melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Nabi Adam yang ada di lembah. Karena anak Nabi Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan, iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermulainya musik, yang berupa suara seruling. Dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tersebut tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat hati. Mereka-mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak ia meninggalkan puncak, dan menuju lembah bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain menikmati musik dan tarian di lembah. Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya, setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim, tanpa disadari dia pun hamil.
Tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung, sejatinya Unuk tidaklah cantik. Bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki suka padanya, namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya, ia bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Untuk lahirnya melahirkan anak lelaki yang bernama Wajah Alis Outs alias Waj, atau disebut saja Outs bin Unuk. Nasabnya ibu karena mereka tidak mengetahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah, sehingga menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk pun mati setelah setahun melahirkan anaknya. Ouch tumbuh menjadi orang yang sangat besar. Tubuhnya tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan satu lengan si ada Nabi Nuh. Bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Outs dari Kufah ke tanah Hira, suatu perkampungan, dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Outs dan memintanya memikulkan kayu tersebut. Untuknya Outs pun berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku." Dengan roti kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti. Dari kacang dia memberikan selembar roti itu kepada Outs. Dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu Outs pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan AUDZ, dan Nabi Nuh memotong selembar roti itu. Dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makanlah potongan roti ini." Dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua, lembaran roti yang kedua baru setengahnya. Outs telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun lagi. Setelah memakan roti itu Outs membawa semua kayu tersebut, dari Kufah menuju Hira. Dalam sekali pemberangkatan, tatkala Nabi Nuh merampungkan dan membuat bahtera, dan banjir mulai datang, Outs memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut, akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Outs bin Unuk sekali. Outs bin Unuk hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Outs membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Nabi Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dengan satu fasa. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya, dan datang untuk mereka, tentara Nabi Musa pada saat itu. Allah mengutus burung huthat yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hutut itu turun di atas batu tersebut. Dan mulailah mematukinya, hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak itu. Nabi Nuh membawa 3 roti. Dari kacang dia memberikan selembar roti itu kepada Outs. Dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu Outs pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan AUDZ, dan Nabi Nuh memotong selembar roti itu. Dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makanlah potongan roti ini." Dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua, lembaran roti yang kedua baru setengahnya. Outs telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun lagi. Setelah memakan roti itu Outs membawa semua kayu tersebut, dari Kufah menuju Hira. Dalam sekali pemberangkatan, tatkala Nabi Nuh merampungkan dan membuat bahtera, dan banjir mulai datang, Outs memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut, akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Outs bin Unuk sekali. Outs bin Unuk hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Outs membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Nabi Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dengan satu fasa. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya, dan datang untuk mereka, tentara Nabi Musa pada saat itu. Allah mengutus burung huthat yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hutut itu turun di atas batu tersebut. Dan mulailah mematukinya, hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Outs dan kemudian masuk ke dalam mantelnya, hingga Outs tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya, yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku tingginya. Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Outs pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Nabi Musa
memukulnya. Ots tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar ke lapangan kosong, seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartaras ada sungai, yang bernama Atai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Ots bin Unuk, dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam bukunya berjudul Sahih Qosasil Quran, dan diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam Al-Quran, oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Ashari, menyebutkan Auzu bin Unut termasuk kisah dusta. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh Allah tidak membinasakannya, sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat dan anak pezina. Itu aneh secara akal. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nabi Nuh karena kekufurannya? Dan ayahnya adalah seorang nabi, dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan dia. Lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, sedangkan dalil nakli dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadits sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang ini, merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah dalil nakli dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadits sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang ini, merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Nah saudaraku yang beriman, kenyataannya tinggi manusia terus berkurang, mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang ini, berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang ini tidak lain berasal dari orang kafir, yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dan riwayat ini. Dia berkata tidak terlalu mengherankan, bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadits ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan keracuannya. Menurut ahli kitab Uqfit Unuk bukan berasal dari keturunan Allah melainkan keturunan Nabi Adam, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi ini, termasuk keturunan Nabi Nuh. Seandainya Ots itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nabi Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dan ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Nah saudaraku yang beriman, itulah kisah yang bisa admin sampaikan. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah nonton video ini sampai akhir dan saksikan video-video lainnya hanya di channel Mirza Rani Rindu Rasulullah ya saudaraku yang beriman. Terima kasih, sekian dari admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.